Beyond Time, bab 428-429. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketika Suking melihat Yao Yunhui, dia sedikit mengerutkan kening. Mengingat dia datang ke sini bersama Ark Immortal Plum Dark, dia tidak bisa berbuat lebih dari itu. Saat mereka mendekati paviliun, wanita yang mengenakan pakaian istana dan kultivator wanita yang mengenakan jubah Taois serentak menatap Suking. Ketika mereka menyadari bahwa keduanya berbagi payung, ekspresi mereka sedikit berubah menjadi lebih penasaran. Mengamati Suking dari atas ke bawah, ekspresi mereka sedikit berkedip dan mereka tersenyum. Suking tetap diam sambil merasakan tekanan basis kultivasi yang berasal dari Yao Yunhui dan dua wanita lainnya. Kedua makhluk itu mirip dengan Ark Immortal Plum Dark. Masing-masing memiliki 1000 pancaran cahaya bintang di mata mereka, yang menunjukkan bahwa mereka berada di tahap pertama Void Returning. Saat Suking mengamati sekelilingnya, Ark Immortal Plum Dark melangkah masuk ke paviliun dan tersenyum. Sudah lama tidak bertemu, kakak Fei He, adik si Tao. Kedua wanita itu tersenyum sebagai balasan. Adapun wanita yang mengenakan pakaian istana, perhatiannya telah beralih kembali ke Ark Immortal Plum Dark, sementara wanita yang mengenakan jubah Taois masih menatap Suking, pipinya sedikit memerah. Kakak Plum, siapakah anak ini? Tanya wanita berjubah Taois itu. Dia adalah Suking, orang yang kucintai. Kata-kata Ark Immortal Plum Dark yang sangat berani membuat Suking agak bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita itu akan begitu terus terang dalam berbicara. Untuk saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Wanita yang mengenakan pakaian istana dan wanita yang mengenakan jubah Taois sama-sama tampak terkejut. Kemudian mata mereka berbinar. Hanya Yao Yunhui yang tampak kehilangan semangat. Mata Ark Immortal Plum Dark beralih dari sahabat-sahabatnya. Memberi isyarat agar dia duduk, dia menunjuk wanita berjubah Tao dan berkata, Suking, ini Li Si Tao, kakakmu Li. Dia salah satu pengawal kehormatan di istana administrasi. Dan ini Yao Fei He, kakakmu Yao. Dia adik perempuan Markis Yao. Sepanjang waktu itu, Ark Immortal Plum Dark sama sekali tidak melirik Yao Yunhui. Dia sepertinya benar-benar mengabaikannya. Suking merasa sangat tidak enak badan, tetapi dia tetap memasang ekspresi muram sambil menangkupkan tangannya secara formal sebagai salam. Li Si Tao berkedip dan menutup mulutnya sambil tertawa pelan. Jadi, kau Suking, katanya dengan nada bercanda. Tahukah kau bahwa kau adalah orang pertama yang dikenalkan kakak Plum Dark kepadaku seperti ini? Sekarang, kau hanya perlu memberitahu kami bagaimana kau berhasil membuatnya begitu antusias. Yao Fei He dengan pakaian kebesarannya jelas merupakan sosok yang jauh lebih serius daripada Li Si Tao. Alih-alih bercanda dengan Suking, dia dengan lembut berkata, kami mendengar bahwa seorang murid pilihan yang luar biasa telah muncul di sekte kakak Plum Dark. Tetapi bertemu langsung denganmu jauh lebih baik daripada hanya mendengar tentangmu. Cara lugas Ark Immortal Plum Dark memperkenalkan Suking memastikan bahwa kedua wanita ini sangat tertarik padanya. Alih-alih bertingkah seperti kultivator tingkat tinggi, mereka tampak lebih seperti orang seusianya. Karena itu, sedikit candaan tak terhindarkan. Kami sudah mencoba bertemu dengan kakak Plum Dark selama beberapa hari ini, tetapi dia terus menunda-nunda. Sekarang kami tahu alasannya. Dia punya kejutan kecil untuk kami. Dan sekarang masuk akal mengapa dia menanyakan tentang teknik kelas kekaisaran dan istana surgawi bulan lalu. Dia pasti sedang mempersiapkan diri untukmu, Suking. Suking mengangguk serius. Tidak mungkin dia bisa bersantai dalam situasi seperti ini, dan dia duduk di sana dengan perasaan gelisah. Plum Dark sendiri membuatnya gugup, tetapi sekarang dia bersama teman-teman terbaiknya dan mereka semua bercanda. Bagi Suking, yang bukan orang yang banyak bicara, dan belum pernah melakukan hal seperti ini, itu terlalu sulit untuk ditangani. Namun, semakin dia bertingkah seperti itu, semakin Li Si Tao ingin menggodanya. Ada apa, adik? Kenapa diam saja? Iya, kakak Plum Dark, Sukingmu ini pemalu sekali. Melihat Suking kehilangan kata-kata, Ark Immortal Plum Dark dengan lancar mengalihkan topik pembicaraan ke teman-temannya. Bagaimana keadaanmu beberapa tahun terakhir?
Bagaimana hubunganmu dengan kakak Chen dari Ordo Petir Kuno Tertinggi? Jangan sebut-sebut namanya, kata Li Sitao sambil menghela napas. Ia menoleh ke arah Su Qing. Adikku, apakah kau punya teman yang bisa kau kenalkan padaku? Su Qing berpikir sejenak lalu mengangguk. Aku punya kakak laki-laki. Ketika Ark Immortal Plumdark mendengar itu, dia berdeham untuk mengganti topik pembicaraan. Menatap Yao Yunhui, dia berkata, siapa ini? Dalam keadaan normal, Yao Yunhui tidak akan begitu pendiam. Namun hari ini bibinya memaksanya untuk ikut karena suatu alasan. Sejujurnya, dia tidak tahu bahwa bibinya, yang bahkan ayahnya pun harus perlakukan dengan hormat, ternyata adalah teman dekat Ark Immortal Plumdark. Sambil menghela napas dalam hati, dan menekan perasaan campur aduknya, dia berdiri dan memberi hormat kepada Ark Immortal Plumdark. Aku Yunhui, senang bertemu denganmu, Ark Immortal Plumdark. Ark Immortal Plumdark mengangguk sedikit lalu menatap Yao Feihe. Sebenarnya apa yang terjadi di sini, kakak Yao? Yunhui cenderung agak gegabah. Dia pernah melakukan beberapa kesalahan di masa lalu, jadi aku membawanya ke sini bersamaku agar dia bisa meminta maaf kepadamu dan Su Qing. Yao Feihe menyadari bahwa Ark Immortal Plumdark telah memanggilnya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, yang menunjukkan betapa tidak senangnya dia. Yao Feihe awalnya hanya berencana agar keponakannya meminta maaf kepada Plumdark. Tetapi setelah diperkenalkan kepada Su Qing, dia menyadari apa yang sebenarnya terjadi, dan karena itu dia menambahkan Su Qing ke dalam penjelasan permintaan maaf tersebut. Yao Feihe sangat berbeda dari Li Sitao. Li Sitao energi dan ceria, dan akan berteman dengan siapa saja, tanpa memandang status sosial mereka. Tetapi sebagai adik perempuan Markis Yao, keadaan berbeda bagi Yao Feihe. Dia sangat selektif dalam memilih teman. Sebagai contoh, Plumdark berasal dari sekte terpencil yang tidak dianggap terlalu kuat. Namun dalam hal kecerdasan dan bakat, Plumdark termasuk yang terbaik dari yang terbaik. Kita tidak pernah tahu kemana orang-orang seperti itu akan berakhir, dan kita sama sekali tidak boleh meremehkan mereka karena mereka berasal dari latar belakang yang sederhana. Bahkan, orang-orang seperti itu, seolah-olah dalam sekejap mata, bisa mencapai posisi yang jauh lebih tinggi darinya. Terlebih lagi, Yao Feihe adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui pengorbanan yang dilakukan kakak laki-lakinya demi Kabupaten Penyegelan Laut. Dengan demikian, dia tahu lebih dari siapapun bahwa meskipun klan Yao tampak seperti klan yang sangat kuat, sebenarnya mereka berada dalam posisi yang sangat genting. Tentu saja, dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran kepada siapapun. Karena itu, dia tidak ingin klan Yao membuat lebih banyak musuh daripada yang diperlukan. Itulah mengapa dia ingin mengubah senjata perang menjadi hadiah berupa giok dan sutra. Penilaiannya terhadap Su Qing pun serupa. Meskipun begitu, ia masih memiliki jalan panjang sebelum dewasa, dan ia berencana untuk mengawasinya dengan cermat ke depannya. Setelah memberikan penjelasannya, ia berbalik dan menatap tajam Yao Yunhui. Yao Yunhui menundukkan kepala dan berjabat tangan dengan Plumdark dan Su Qing. Yunhui memiliki kehidupan yang berat, kata Yao Feihe pelan. Suaminya meninggal di usia muda, dan menjadi ibu tunggal bukanlah hal yang mudah. Ekspresi wajah Ark Immortal Plumdark tidak berubah, sehingga sulit untuk melihat apakah dia setuju dengan penilaian Yao Feihe atau tidak. Sebaliknya, dia malah mulai mengobrol dengan kedua temannya. Tak lama kemudian, mereka bertiga tertawa riang. Yao Yunhui terus mengikuti instruksi bibinya sebelumnya, dan kembali memainkan kecapi. Saat musik bercampur dengan suara angin dan hujan, tercipta suasana yang sangat menyenangkan. Sepanjang waktu itu, Su Qing tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekarang setelah dia tahu Ark Immortal Plumdark dan saudara perempuan Markis Yao memiliki persahabatan yang erat, dia merasa tidak nyaman untuk bereaksi sama sekali terhadap apa yang baru saja terjadi. Selain itu, apakah permintaan maaf itu tulus atau tidak berpengaruh pada pilihannya. Dia masih berencana untuk mencari kesempatan untuk menghabisi tim ibu dan anak itu untuk selamanya. Seperti kata pepatah, kematian menyelesaikan semua masalah. Dengan pikiran-pikiran seperti itu di benaknya, matanya yang dingin beralih menatap Yao Yunhui. Kebetulan, Yao Yunhui baru saja menatapnya. Mata mereka bertemu sesaat, lalu Yao Yunhui secara naluriah memalingkan muka. Pada saat yang sama, kecapinya berbunyi. Sambil mengerutkan kening karena terkejut, Su Qing memastikan untuk tetap waspada sepenuhnya.
Dia yakin Yao Yunhui sedang bersekongkol melawannya, yang menyebabkan niat membunuh memenuhi hatinya. Namun, dia mengendalikannya agar tidak terlihat di matanya. Demikianlah waktu berlalu. Saat malam tiba, Ark-Immortal Plumdark mengucapkan selamat tinggal kepada kedua sahabat terbaiknya. Tepat sebelum pergi, Li Sitao tertawa kecil dan sedikit menggoda Su Qing. "Adikku, jangan lupakan kakak yang kau bilang akan kau kenalkan." Su Qing menoleh ke belakang dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan perasaan sangat senang, Li Sitao melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal kepada Ark-Immortal Plumdark lalu berjalan pergi. Hujan telah berhenti. Ark-Immortal Plumdark dan Su Qing berjalan berdampingan kembali menuju sekte cabang. Mereka berdua adalah teman baikku di ibu kota kabupaten ini. Li Sitao tampak agak sembrono, tetapi sebenarnya dia adalah perencana yang sangat cerdas. Meskipun begitu, dia adalah orang yang bertanggung jawab, jadi ketika keadaan menjadi rumit, kau tahu kau bisa mempercayainya. Sedangkan Yao Feihe, dia memiliki ambisi besar yang jauh melampaui kabupaten penyegelan laut. Sayangnya, dia memiliki sedikit teman. Meskipun dia dingin dan penuh perhitungan, dia hidup berdasarkan prinsip. Misalnya, tidak ada yang memintanya untuk membawa Yao Yunhui keluar untuk meminta maaf. Ngomong-ngomong, jangan ubah rencanamu tentang Yao Yunhui berdasarkan itu. Lakukan apa yang menurutmu perlu dilakukan. Su Qing mengangguk sambil berpikir. Ark-Immortal Plumdark tidak mengatakan apapun lagi. Dia memimpin jalan kembali, jelas dalam suasana hati yang sangat baik. Su Qing berjalan bersamanya di bawah sinar bulan. Saat mereka sampai di sekte cabang, angin sudah bertiup kencang. Udara dingin musim dingin menyertainya. Musim dingin akan segera tiba. Hujan musim gugur akan segera berlalu. Ark-Immortal Plumdark menoleh ke Su Qing, dan saat bulan berkilauan di matanya, dia tampak luar biasa cantik. Mengulurkan tangan, dia dengan lembut merapikan pakaiannya. Saat Su Qing menegang, dia tersenyum hangat. "Su Qing," katanya lembut, "bisakah kau mempercepat kultivasimu?" Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah menatapnya dalam-dalam, dia berbalik dan memasuki sekte cabang. Para pelayannya memberi hormat kepada Su Qing dan mengikutinya. Tak lama kemudian, dia dan gaun ungu keunguan miliknya menghilang, tetapi aroma parfumnya tetap tercium. Su Qing berdiri di pintu masuk sekte cabang itu sejenak, memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Akhirnya dia mengangguk, menyatukan kedua tangannya, dan membungkuk. Kemudian dia berbalik dan pergi. Kembali ke paviliun pedangnya, dia menemukan beberapa misi baru untuk mendapatkan kredit militer. Pada hari-hari berikutnya, ia bekerja tanpa henti untuk mendapatkan kredit militer. Sebagian besar misi yang diterimanya melibatkan pelacakan dan penangkapan penjahat. Karena itu, ia menjadi akrab dengan para penjahat di kota tersebut. Hal itu terutama berlaku untuk seorang penjahat yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Penjahat itu memiliki julukan yang sama dengannya. Dia dipanggil si bocah. 7 hari kemudian, setelah mengumpulkan cukup kredit militer, Su Qing pergi ke level 9 di divisi pemasyarakatan. Di sana, ia menghabiskan banyak kredit militer untuk mengajukan permohonan penilaian penjaga D001. Mengikuti ujian itu adalah satu-satunya cara agar seorang sipir dari unit D bisa dipromosikan ke unit C. Ujian tersebut berupa meredam kerusuhan penjara di D001. Jika berhasil, pelamar akan memenuhi syarat untuk dipromosikan ke unit C, dan berhak mengunjungi tingkatan di bawah tingkat 89. Sejauh yang menyangkut divisi pemasyarakatan, unit D dan unit C benar-benar berbeda. Unit C sangat mendalam dan misterius, dan para sipir di sana brutal. Mereka semua adalah kultivator Naschen Sol, dan setiap dari mereka memiliki status yang jauh melampaui sipir unit D manapun. Itulah mengapa semua sipir unit D bermimpi untuk suatu hari nanti dipromosikan ke unit C. Fakta bahwa Su Qing mendaftar untuk mengikuti ujian menarik perhatian semua sipir unit D. Saat mereka berkumpul untuk menyaksikan, Su Qing melangkah masuk ke D001 di lantai 88. 2 jam kemudian, pintu D001 terbuka dan sesosok tubuh terhuyung keluar, berlumuran darah. Itu tak lain adalah Su Qing. Ia terengah-engah dan pincang di satu kakinya. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak darah. Lengannya terkilir, dan ia mengalami banyak luka parah di sekujur tubuhnya. Banyak di antaranya menembus hingga ke tulang.
Ia memiliki luka di punggungnya yang membentang dari atas kepala hingga pinggangnya. Luka itu benar-benar mengerikan. Terlebih lagi, ia memiliki luka robek yang membentang dari dahinya hingga pipi kanannya, luka yang begitu mengerikan hingga dagingnya menggantung dan meneteskan darah. Para tahanan di D001 berasal dari berbagai spesies, tetapi semuanya memiliki kemampuan bertempur setara dengan 9 istana. Tahun-tahun penahanan mereka telah melemahkan mereka, tetapi semuanya adalah orang-orang pilihan yang luar biasa dari spesies masing-masing. Su King bahkan menggunakan racun terlarangnya untuk mengalahkan mereka, dan tetap harus membayar harga yang sangat mahal untuk melakukannya. Begitu melangkah keluar, dia terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah kental. Kemudian dia menatap para sipir penjara dan tersenyum. Semuanya mati, katanya. Di belakangnya, D001 hanyalah genangan darah. Tidak ada satupun mayat yang terlihat. Inti racun terlarangnya telah melelehkan setiap dari mereka. Dia hampir tidak mungkin terlihat lebih mengerikan. Biasanya, satu-satunya hal yang memisahkan musim dingin dari musim gugur adalah hujan salju yang lebat. Pada bulan kelima setelah Su King tiba di ibu kota kabupaten, musim dingin tiba bersamaan dengan badai salju pertama. Kepingan salju putih memenuhi langit, jatuh menutupi semua bangunan dan jalan, bahkan rambut para pejalan kaki. Dunia tampak berwarna perak, dan seolah-olah semua orang di kota itu berambut putih. Salju turun dengan cepat dan lebat. Di luar divisi pemasyarakatan, semua paviliun pedang dengan cepat tertutup salju. Di tengah badai salju, Su King muncul dengan seragam pendekar pedangnya dan menuju ke divisi pemasyarakatan. Hari ini adalah giliran kerjanya yang pertama di unit C. Beberapa hari setelah ia lulus ujian dengan meredam kerusuhan di D001, ia secara resmi bukan lagi sipir unit D. Sebaliknya, ia menjadi sipir unit C. Meskipun begitu, ia tidak berencana untuk meninggalkan tugasnya di D132. Ia masih akan bekerja paruh waktu sebagai penjaga blok sel tersebut. Seragam yang dikenakan oleh sipir unit C tidak berbeda dengan seragam sipir unit D. Namun, mereka memiliki lencana hitam di kerah, berbentuk seperti cabang pohon. Jika Anda mengibaratkan divisi pemasyarakatan sebagai pohon, maka sipir unit D adalah daunnya, sedangkan sipir dari unit C adalah rantingnya. Saat Su King menuruni tangga, dia sudah bisa merasakan kemuliaan yang menyertai lencana itu. Kemanapun dia pergi, para sipir unit D berjabat tangan dan membungkuk, ekspresi mereka penuh hormat. Su King membalas salam mereka. Akhirnya, dia mencapai lantai 88. Kemudian dia melewati lantai 89. Dan akhirnya dia mencapai tangga yang menuju ke lantai 90. Di sana, dia menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sangat muram. Level 90. Melangkah maju, lanjutnya. Bunyi klik terdengar setiap kali dia melangkah, derap kakinya adalah satu-satunya suara yang memecah keheningan sekitarnya. Cahaya yang masuk ke divisi pemasyarakatan tidak dapat mencapai lantai 90, sehingga segala sesuatu di sekitarnya semakin gelap. Akhirnya, dia mencapai langkah terakhir. Di sana dia berhenti, melihat sekeliling level 90. Segala sesuatunya berbeda di sini dibandingkan dengan unit D. Kelembapan udara membuat lantai tertutup lumut. Rasanya seperti berada di dunia yang berbeda, terutama saat ia mendongak. Salah satu hal yang membedakannya, meskipun lantai ini berbentuk lingkaran seperti lantai-lantai di atas, tidak ada blok sel dan tidak ada pintu. Hanya ada sebuah mural yang melingkari seluruh lantai. Mural itu membentang dari lantai hingga langit-langit, dan menggambarkan matahari, bulan, awan, sungai, gunung, bangunan, dan bahkan makhluk hidup. Tampaknya seperti sebuah dunia utuh. Namun, warnanya sangat suram, membuat mural itu tampak gelap. Terkejut, Su King tiba-tiba teringat pada Sir Inkwell di D132. Beberapa saat berlalu, lalu Su King melangkah lebih dekat ke mural itu untuk memeriksanya. Saat ia melakukannya, pupil matanya menyempit. Mural itu begitu realistis sehingga segala sesuatu di dalamnya, termasuk awan dan sungai, tampak bergerak. Seolah-olah benar-benar ada dunia gelap di dalam mural itu, dan Su King berdiri di luarnya, mengamati. Lantai 90 hanya memiliki satu blok sel, sebuah suara dingin dan familiar terdengar dari belakang Su King. Su King menoleh dan melihat sesosok muncul dari balik bayangan. Ia adalah seorang pria tua tinggi dan kekar yang memancarkan kekuatan luar biasa.
Matanya dingin dan memancarkan aura jahat yang, jika Anda memfokuskan perhatian padanya cukup lama, akan menyebabkan suara hantu yang menangis dan serigala yang melolong memenuhi pikiran Anda. Seolah-olah pria ini telah membunuh terlalu banyak makhluk hidup untuk dihitung, dan jiwa-jiwa mereka yang penuh dendam terus berputar-putar di sekelilingnya. "Salam, senior tangan hantu," kata Suking. Ini adalah pendekar pedang yang sama yang telah memberikan kuliah pelatihan tentang spesies non-manusia yang paling umum dan kelemahan mematikan mereka. Suking telah menjadi asistennya dalam kuliah itu, memberinya pandangan dekat dari banyak mayat, serta tangan hantu membunuh beberapa di antaranya secara pribadi. Dia ingat Kong Xianglong pernah menyebutkan bahwa Ghost Hand adalah seorang sipir penjara. Namun, selama berbulan-bulan Suking bekerja di divisi pemasyarakatan, dia belum pernah melihatnya sekalipun, yang membuatnya percaya bahwa Ghost Hand pasti bekerja lebih jauh di dalam penjara. Karena itu, melihatnya di sini bukanlah hal yang mengejutkan. Melihat Suking membungkuk dengan hormat, Ghost Hand semakin mengaguminya. "Aku ingat kamu. Kamu yang membalikkan keadaan dengan meracuni Ailing Ghost. Kamu sudah dipromosikan ke unit C. Bagus sekali." Meskipun Ghost Hand tersenyum, aura jahatnya begitu kuat sehingga senyumannya tampak sangat menyeramkan. Kebanyakan orang biasa akan ketakutan setengah mati karenanya. Tetapi Suking tidak menganggapnya aneh. Bahkan, itu tampak normal baginya. Ketika Ghost Hand melihat Suking tidak bereaksi berlebihan, dia semakin menyukainya. Sejujurnya, alasan dia memilih Suking sebagai asistennya selama kuliah pelatihan itu adalah karena dia sudah menyukainya sejak awal. Sambil berjalan mendekat dan berdiri di samping Suking, dia menatap mural itu dan dengan tenang berkata, "Para sipir unit C semuanya berada di tingkat Naschen Sol. Apakah kau tahu alasannya?" Suking berpikir sejenak, lalu menjawab, "Karena narapidana di unit D dikendalikan dengan cara yang berbeda dibandingkan di unit C." "Kukira kau akan mengatakan itu karena para narapidana memiliki basis kultivasi yang lebih kuat." Ghost Hand menyeringai. Narapidana unit C memang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Ada narapidana Naschen Sol dan Spirit Trove di sini. Tapi itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah bahwa hanya sipir Naschen Sol yang mampu menanggung beban hukum alam dan magis yang mengatur dunia-dunia kecil di sini. "Hukum dunia kecil?" tanya Suking, sambil tetap mengamati mural itu. Unit C terdiri dari lantai 90 hingga lantai 122. Total ada 33 lantai. Blok selnya tidak seperti di unit D. Sebaliknya, setiap lantai memiliki mural seperti ini. Dan setiap mural adalah dunia kecil. Ada 33 dunia kecil yang membentuk blok sel unit C. Mata Suking berbinar terang saat menyadari bahwa spekulasinya tentang mural itu benar. Setelah mengalami dunia kekosongan tertinggi, dia tahu sedikit banyak tentang cara kerja dunia-dunia kecil. Meskipun begitu, dia masih sangat terguncang oleh apa yang telah dilakukan divisi pemasyarakatan di sini. 33 dunia kecil membentuk blok sel unit C. Bagaimana dengan unit B dan A? Seperti apa bentuknya? Suking menarik napas dalam-dalam. "Aku bertanggung jawab atas dunia 1, lanjut Ghost Hand, dan dengan demikian mengelola para sipir yang bertugas menjaga di sana. Tugas barumu adalah menjadi sipir di dunia 1. Namun, mengingat tingkat kultivasimu belum mencapai level Naschen Sol, kamu tidak dapat menegakkan hukum dunia tersebut. Jadi untuk saat ini, aku akan mengajakmu berkeliling agar kamu tahu seperti apa tempat ini." Ghost Hand menghembuskan napas, mengirimkan semburan kabut hitam ke mural tersebut. Saat kabut menyebar, mural itu tiba-tiba menjadi sangat berwarna. Alih-alih gelap dan suram, kini mural itu penuh dengan kehidupan. "Ayo pergi." Ghost Hand menyilangkan kedua tangannya di belakang punggung dan melangkah menuju mural berwarna-warni itu. Suking mengikuti Ghost Hand masuk ke dalam mural, dengan kata lain, ke dunia 1. Hal pertama yang dilihatnya adalah kehampaan yang luas dan tak berujung. Kemudian ia memperhatikan daratan abu-abu di kejauhan, tertutup oleh sesuatu yang tampak seperti kubah cahaya merah tua. Itu hampir tampak seperti cangkang yang dipenuhi dengan mantra formasi dan mantra perlindungan yang tak terhitung jumlahnya. Ada jutaan simbol magis yang membentuknya, dan secara keseluruhan membentuk kekuatan penyegelan yang menakjubkan yang menjaga seluruh daratan tetap tertutup rapat. Simbol-simbol magis itu berkilauan terang dalam pola khusus, yang menunjukkan dengan jelas bahwa simbol-simbol tersebut mematuhi semacam hukum khusus.
Selain simbol-simbol magis, terdapat 4 patung ilusi yang terletak di sekitar daratan. Patung-patung itu sangat besar, dan jelas tidak berbentuk seperti manusia. Sebaliknya, mereka tampak seperti binatang buas. Kepala setiap patung sama besarnya dengan daratan itu sendiri, dan terletak di timur, selatan, barat, dan utara. Semuanya menghadap ke bawah ke arah daratan itu sendiri. Tatapan mereka bertemu membentuk matahari dan bulan. Dan saat formasi mantra dan simbol-simbol magis berkilauan, patung-patung itu berputar, menciptakan siklus siang dan malam. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan membuat Suking sangat terguncang. Ini adalah dunia satu, kata tangan hantu. Ruang hampa yang kau lihat ini diekstraksi sendiri oleh penguasa istana pertama, dan dibawa ke sini untuk menyamarkan aura dunia satu. Kau bisa menganggap simbol-simbol magis dikubah sebagai hukum alam dan magis yang mengatur dunia. Simbol-simbol itu diciptakan oleh istana pendekar pedang. Adapun keempat patung itu, mereka adalah perwujudan dari jalan surgawi dunia ini. Dan sekarang, tinggalkan jejak pribadimu di formasi mantra, dengan begitu kau bisa masuk tanpa dihancurkan oleh hukum-hukum tersebut. Ghost Hand melangkah maju, melewati formasi mantra dan tanda penyegelan, lalu melayang turun menuju daratan. Suking dengan cepat melakukan gerakan mantra dan membubuhkan tanda pribadinya di kubah, lalu mengikuti. Saat daratan memenuhi pandangannya, ia turun, bergerak menembus awan. Di bawah, dunia kecil itu terbentang ke segala arah, dipenuhi dengan berbagai macam bentang alam. Dunia ini diciptakan sesuai dengan hukum pertama yang diberlakukan saat penjara ini dibangun. Makhluk hidup dari luar tidak diperbolehkan bereproduksi di sini. Suking mengikuti saat Ghost Hand memimpin jalan turun. Melihat sekeliling dunia kecil itu, dia melihat bahwa ukurannya relatif besar, dan area sekitarnya menampilkan lanskap gurun. Tidak banyak energi spiritual, sampai-sampai awalnya dia merasa seperti tercekik. Seolah-olah seluruh tubuhnya dibatasi oleh kekuatan tak terlihat. Mengingat beban seberat gunung yang menimpanya, dia ragu bisa menggunakan 10% atau bahkan 1% dari kekuatan penuhnya. Untungnya, formasi mantra di dalam kubah itu menyesuaikan diri dengan cepat, memungkinkannya untuk sedikit rileks. Hal itu saja sudah memberinya pemahaman baru tentang cara kerja penjara tersebut. Iklim di dunia kecil itu mengerikan. Dari tempat yang tinggi di langit, terlihat badai pasir di sana-sini, semuanya dipenuhi kekuatan yang mampu mengikis daging dari tulang. Di beberapa tempat, hujan asam turun, dan makhluk hidup di bawahnya meraung kesakitan. Di beberapa tempat, badai magnetik mengamuk, menyebabkan petir surgawi menyambar dengan kekuatan mematikan. Ada begitu banyak makhluk non-manusia dan grue yang dipenjara di 33 dunia sehingga Anda tidak akan pernah bisa menghitungnya. Mereka hidup dalam siksaan di dunia-dunia kecil, tidak mampu mengendalikan hidup atau mati mereka sendiri. Lagi pula, hukum alam di sini semuanya dikendalikan oleh divisi pemasyarakatan. Dia melambaikan tangannya, dan lanskap gurun berubah. Gunung-gunung tiba-tiba menjulang, dan sungai-sungai besar menyebar di daratan. Namun, dia belum selesai. Dia melambaikan tangannya lagi, dan gunung-gunung itu langsung menghilang. Uap air mulai berkumpul, dan air laut mengbubling dari daratan hingga membentuk lautan yang luas. Kekuatan yang mampu melemparkan gunung dan mengeringkan laut dapat dilepaskan hanya dengan lambaian tangan. Suking melihat semuanya dengan ekspresi yang sangat serius. Suking, tahukah kau mengapa penjara itu begitu menakutkan? Dia menatap Suking. Karena apa yang diambil darinya, jawab Suking dengan muram. Tepat sekali, kita mengambil apa yang dulunya milik para tahanan. Hal-hal yang mereka anggap biasa saja menjadi hal-hal yang hanya bisa mereka impikan. Dan itu menciptakan siksaan yang menggerogoti hati. Prinsip di balik 33 dunia adalah menggunakan hukum sihir sebagai sel penjara. Semua kultivator Nascent Soul yang dipenjara di dunia satu tunduk pada cara kerja dunia tersebut. Mereka masih berada di tingkat Nascent Soul, kita tidak membatasi basis kultivasi mereka. Tetapi mereka adalah kultivator Nascent Soul dari dunia kecil. Di daratan kuno yang terhormat, seorang kultivator dengan fondasi 4 api kira-kira setara dengan kultivator jiwa baru lahir dari dunia kecil. Dan seorang kultivator inti emas dengan satu istana surgawi kira-kira sama dengan seseorang di tingkat jiwa baru lahir menengah. Para tahanan di sini terbiasa dapat memanggil angin dan mendatangkan hujan dengan teknik mereka di Revered Ancient. Tetapi di sini,
mereka jauh lebih lemah. Mereka dibatasi oleh langit dan bumi, dan mereka dapat merasakannya. Karena itu, dunia luar adalah tempat indah yang hanya bisa mereka impikan. Dan itulah siksaan mereka. Apa yang pernah mereka miliki telah diambil. Apa yang dulu mereka anggap sederhana kini berubah menjadi kerinduan akan kemewahan. Beginilah cara kerja unit C.